Kembali lagi di channel Sen Academia. Kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan algoritma bubble sort pada tipe data bertipe integer atau bertipe angka. Langsung saja. Di sini kita membuat satu variabel array dengan nama angka dengan elemennya yakni 64, 34, 25, 12, 11, dan 22. Lalu kita cobakan print elemen tersebut sebelum terurut. Jadi nanti kita tujuannya adalah mengurutkan elemen dari array angka ini menjadi terurut secara naik menggunakan algoritma bubble sort. Di sini kita menggunakan looping for each. Begitu. Kalau teman-teman pernah menggunakan bahasa pemrograman PHP, konsepnya sama dengan for each-nya PHP. Tapi di sini kita menggunakan for each dengan menggunakan style pemrograman bahasa Java. Jadi di sini kita buatkan satu variabel i, kemudian kita passing variabel angka, lalu kita cetak. Di sini print saja. Oke. Kalau kita running, oke, sesuai dengan data yang kita miliki sebelum terurut seperti yang diketikkan di sini. Nah, untuk proses bubble sort pada kode program yang akan kita gunakan atau yang akan kita buat, tujuannya adalah kita menggunakan algoritma bubble sort untuk mengurutkan array angka ini menjadi terurut secara naik, sehingga nanti output atau hasil yang diharapkan adalah 11, 12, 22, 25, 34, dan 64. Oke, langsung saja kita terapkan algoritmanya. Di sini kita menggunakan looping for. Kita menggunakan batas bawahnya indeks 0, kemudian batas atasnya adalah panjang dari array angka. Lalu kita menggunakan dua for, looping for yang di luar atau outer loop dan looping for yang di dalam atau inner loop. Sama, untuk batas bawahnya adalah menggunakan indeks 0. Namun untuk batas atas dari inner loop kita menggunakan angka .length atau panjang dari array angka dikurangi 1 dikurangi i. Nanti kita akan jelaskan. Oke. Di sini kita akan membuat proses dari algoritma bubble sortnya menggunakan if. Jika angka pada indeks J nilainya lebih dari angka pada indeks J tambah 1, ini maksudnya adalah jika elemen kiri nilainya lebih dari elemen kanan, maka tukar posisi. Seperti tujuan awal kita akan mengurutkan array angka ini menjadi terurut secara naik, sehingga jika ada elemen di sebelah kiri nilainya lebih daripada elemen sebelah kanan, maka tentu saja akan kita tukar posisinya. Oke, di sini kita butuh satu variabel bantu, begitu, yang akan diisi dengan angka pada indeks J. Lalu pada angka indeks J diisi dengan angka pada indeks J tambah 1. Lalu pada angka indeks J tambah 1 diisi dengan bantu.
Sampai sini algoritma bubble sort kita seharusnya sudah bisa kita running. Kita cobakan untuk mencetak hasil setelah terurut for integer i, passing nilai angka, lalu kita cetak tanpa print line, hanya print saja i tambah koma. Oke, coba kita running kan. Oke, sebelum terurut angka pada arraynya yakni 64, 34, 25, 12, 11, dan 22. Dan setelah terurut secara naik, hasilnya seperti yang kita harapkan ya, 11, 12, 22, 25, 34, dan 64. Nah, di sini pada inner loop atau looping yang di dalam, kenapa kita kurangi dengan indeks ke i? Karena setiap selesai satu iterasi, elemen terbesar pasti sudah akan menempati posisi terakhir, atau bisa kita bahasakan sudah menggelembung, begitu sesuai dengan nama algoritmanya, menggelembung pada posisi terakhir, sehingga kita tidak perlu mengikutkan elemen i ini untuk diperiksa lagi. Hal ini tentu saja akan menghemat proses perbandingan yang tidak perlu, dan tentu saja juga akan membuat efisien komputasi dari bubble sort ini dalam mengurutkan angka-angka yang kita ketikkan di awal. Nah, proses algoritma ini bisa kita bayangkan saat kita mempunyai antrian orang yang harus diurutkan berdasarkan tinggi badan. Nah, saat akan mengurutkan antrian tersebut, kita akan berjalan dari depan ke belakang dengan tujuan untuk mengurutkan dari mulai orang yang paling pendek hingga atau paling rendah hingga orang yang paling tinggi. Dan setiap kali menemukan dua orang yang posisinya terbalik, di sini berarti ya, jadi posisinya terbalik, maka mereka tukar posisi. Jadi orang pertama tingginya dibandingkan dengan orang kedua ternyata tingginya lebih tinggi daripada orang kedua, maka kedua orang ini dibalik, dan begitu seterusnya diulangi sampai tidak ada lagi proses pertukaran, atau tidak ada lagi orang dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan urutannya. Kira-kira analogi sederhana seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memahamkan bagaimana proses algoritma bubble sort bekerja pada tipe data array angka. Sampai jumpa pada video selanjutnya.